Nabi Adam alaihissalam duduk di surga. Dia tengok burung-burung cantik indah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Tiba-tiba mata dia menengok kepada sebatang pokok kayu. Di atas dia tengok dua burung merpati sedang bercengkrama. Oh, ternyata surga yang indah tidak indah kalau ditonton bersendirian. Itulah mengapa orang menonton bola beramai-ramai, Manchester United, Liverpool. Sebab kalau bersendirian tak indah. Maka seindah-indahnya kata Nabi SAW, ad-dunya mata', dunia ini indah. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Ini amanah. Amanah ini bila tidak dijaga, maka orang menjadi khianah. Khianahnya adalah dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus tu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tiada rasa cemburu sikit pun kepada istri, kepada pasangan hidup. Hari ini kita tengok tak ada cemburu. Kalau diingat saya di Arab, guru-guru kita memang cemburu. Tak boleh menanya nama istri, tak boleh memandang menengok. Beberapa syekh memang kita tak tahu sama sekali. Memang kita tak tahu. Kadang-kadang ditanya, kami tak tahu macam itu. Zaman sekarang semua orang ingin tahu. Tak lagi ada rasa cemburu. Kadang di rumah dipasang gambar yang tidak menutup aurat masa 20-30 tahun yang lalu. Maka sesungguhnya kita khawatirkan ini kita sudah menyia-nyiakan amanah. Selangkah kaki kita sudah masuk surga, selangkah juga dia akan sebelah di neraka kalau sampai anak perempuan, cucu perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, istri perempuan. Sebab sekarang ada pula istri lelaki, na'udzubillah. Memang dunia dah nak kiamat, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berikan ini semua. Satu sisi dia sebagai nikmat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nikmat. Tapi satu sisi lain, dia adalah sebagai ujian yang diberikan Allah. Kalau dia berhasil, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang diberikan Allah tidak pada yang lain. Jannatan, mereka mendapatkan dua surga. Surga satu di dunia, surga satu di akhirat. Apa surga dunia? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka Allah sebut dia sebagai as-sakinah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan sakinah. Lalu buah dari pernikahan itu lahirlah amanah yang berikutnya. Man ala thalatha banatin, siapa membesarkan 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dia bagi pendidikan dengan baik, beradab. Wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan lelaki yang soleh. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Datanglah sahabat, ya Rasulullah, iya, tadi engkau katakan 3 anak perempuan, betul? Bagaimana kalau anak saya cuma 2 sahaja? Kata Nabi, yang 2 pun juga dapat surga, kata Nabi. Jadi yang masih 1, tambahlah 1 lagi. Bila kita ingin dapatkan surga. Kenapa anak perempuan? Dalam hadis ni anak perempuan. Sebab zaman dulu bila lahir anak perempuan, menghitam wajahnya kerana malu bercampur marah. Wahwa kazim, menahan marah. Wa idzal maudatu su'ilat, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kamu dibunuh oleh bapa kamu? Islam datang mengangkat harkat, martabat, derajat perempuan. Darjah perempuan diangkat. Sesiapa yang punya anak 3 perempuan, dia didik dengan baik, dia nikahkan dengan orang baik-baik, dia buat baik sampai mati, falahul jannah. Maka Nabi amat sayang kepada Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pemimpin perempuan semua penghuni surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila balik dia daripada safar musafir, dia balik ke belakang rumah. Ini rumah Nabi SAW bertama Sayyidatuna Aisyah. Di belakang itu adalah kamar Sayyidatuna Fatimah. Maka pintu masuk yang sekarang itu namanya Babu Fatimah, pintu Fatimahuz Zahra, istri daripada Sayyidina Ali, ibu daripada Sayyidina Al-Hasan. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Ini semua adalah keluarga. Ada satu orang, mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, bagaimana sembahyang Nabi?
Nabi kalau sembahyang hatta tatafattara qadamahu, bengkak kakinya. Bagaimana puasa Nabi? Nabi berpuasa sampai kami sangka tak puasa, kami tangka tak puasa, rupanya puasa. Sampai kami tak boleh bezakan bila dia puasa, bila tak puasa. Taqalluha. Mereka merasa amal kami ini tak ada apa-apanya dengan amal Nabi. Yang satu mengatakan asumu wala uftir, aku akan berpuasa tiap hari, tak akan makan. Yang satu mengatakan aqumu wala arqud, saya akan tahajud malam, tak tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan wa ana a'tazilun nisa, saya menjauhi perempuan, tak akan beristri, tak akan punya anak, saya hanya beribadah. Datang Nabi dengan marahnya. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum, aku paling takut pada Allah. Wa ana atqakum, aku paling takwa pada Allah. Asumu, saya berpuasa. Wa uftir, tapi saya juga makan. Aqumu, saya tahajud malam. Wa arqud, tapi saya juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabat Nabi pun ada juga yang macam itu. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan Nabi dengan sahabat dari Faris, nama dia Salman Al-Farisi. Salman datang bertamu ke rumah Abu Darda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri dia. Kata Salman, mana suami engkau Abu Darda? Dia di dalam rumah tak keluar-keluar, dah beribadah saja. Masuklah Salman ke dalam rumah, disiapkan makanan. Semua makanan dah siap. Kata Abu Darda, makanlah wahai Salman, aku berpuasa sunnah. Kata Salman, saya tak akan makan sebelum engkau makan. Makan wahai Abu Darda. Sebab Salman mendengar ini Abu Darda tak makan-makan. Jamaah pun banyak menduga saya ni kurus sebab tak makan. Saya kurus ni bukan tak makan, ni takdir. Apalagi di Brunei. Kalau di kampung saya makan sikit, di Brunei ini sikit-sikit makan. Saya tak akan makan sebelum kamu makan wahai Abu Darda. Maka Abu Darda membatalkan puasanya. Lepas itu barulah dia katakan, inna li jasadika alaika haqqan, badanmu ada hak bagi dia makan. Inna li ainika alaika haqqan, matamu ada hak bagi dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan, istrimu ada hak bagi hak istrimu. Wa ati dzi kulli haqqin haqqahu, yang ada hak bagi dia hak. Kalau tidak engkau berkhianat, kalau tidak engkau zalim. Ada 5 kewajiban lelaki yang menjadi hak perempuan. Yang pertama, bagi dia makan. Yang kedua, bagi dia pakaian. Yang ketiga, bagi dia tempat tinggal. Yang keempat, bagi pendidikan. Yang kelima, bagi perhatian. Sebab pendidikan, suamilah yang sebenarnya mendidik bagaimana fardu ain, bagaimana sembahyang, bagaimana puasa. Sebab kita lelaki tak punya ilmu semuanya, maka kita bawa ke masjid, belajar pada tok guru, kepada ulama. Dikhaskan untuk pelajaran fiqh perempuan yang terkait dengan hukum hakam perempuan, supaya ibadahnya benar. Ini semua tanggung jawab. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap kamu wahai lelaki akan ditanya ar-ra'iyati, tentang istrinya, tentang anaknya. Selama hayat di kandung badan kita akan ditanya. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak mereka sembahyang, ajak mereka puasa, ajak mereka baca Quran. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dari mungkar. Jangan minum khamar, jangan ribah, jangan zina, jangan haram. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan kamu akan dikirimkan azab dari Allah. Sebab apa? Sebab tiada amar ma'ruf nahi mungkar. Summa tad'unahu, malakala azab itu datang kamu pun mengangkat tangan berdoa, minta Allah madfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba. Tapi fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Sebab tidak mengajak pada yang baik, tak mencegah pada yang buruk. Last sekali yang terakhir, amanah ini adalah, itulah yang dibacakan imam kita tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Letakkan amanah pada yang sesuai menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kamu menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil. Ayat selepas itu
barulah kepada orangnya. Amanahnya dulu, baru orang yang menerima amanah. Siapa dia? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil orang, amri urusan. Ulil amri orang yang diberikan amanah untuk mengurus urusan orang banyak, maka pahalanya 2 kali lipat. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama sekali yang dapat naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka Umar Ibn Khattab berjalan di tengah malam ingin mendengarkan suara-suara. Tiba-tiba dia dengar suara perempuan menyuruh anak mencampur air susu dengan air putih. Engkau campur sajalah air susu itu dengan air biasa, kita nak jual esok pagi. Kata si anak, bagaimana dengan Umar? Umar tidur di rumah dia, dia tak tahu apa yang kita buat. Memang betul bunda, tapi saya tahu Umar mungkin tidur, tapi ada satu yang menengok kita. Siapa? Tuhan Umar. Umar tu punya Tuhan, Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mendengar itu, Umar bin Khattab balik, lalu dia panggil staf dia, sahabat, kata dia, ada rumah di sana, esok pagi engkau pinang anak perempuan itu, dinikahkan dengan anak Sayyidina Umar bin Khattab, cucu cicit daripada anak perempuan itu lahir keturunan yang soleh, itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Dari perempuan yang soleh. Mendengar Umar bin Khattab, ketulusan, kesucian, kebersihan hati yang disebut dengan khalifah yang kelima di antara khulafa Rasyidin. Kata setengah ulama, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sesiapa saja yang mampu berjalan kaki dari Sana'a, Yaman, ke Darul Bayda, Maghribi, ujung Afrika dengan Asia sekarang, maka dia tak akan menemukan 2,5 tahun kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Lepas itu dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doa engkau makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta anak yang soleh. Sebab kalau anak soleh, anak engkau saja yang soleh, anak orang lain belum tentu soleh. Jangan minta suami yang soleh, sebab bila engkau minta suami yang soleh, engkau belum tentu mahu berbagi dengan orang lain. Saya berani cakap macam tu sebab tak ada nampak perempuan. Kalau engkau ada doa satu dan doa itu pasti makbul, maka mintalah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah doa pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau engkau dapat, semua negeri akan mendapatkan, merasakan nikmatnya. Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah pemimpin yang adil dan amanah, panjangkan umurnya, berkahi kekuasaannya, sehingga negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 60 menit kita bersama. Ustaz tahu dari mana? Saya dah tengok 2 kali. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang barakah ini. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah awal hari pada umatku, sesiapa yang mengawali harinya dengan amal soleh. Sebagaimana dimaklumkan tadi, 60 menit tazkirah, selebihnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.